Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke kawan-kawan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya masih mampu dan bisa membuat konten-konten terbaru. Selamat datang saya ucapkan kembali untuk kawan-kawan, terutama untuk para bobotoh Persib dimanapun Anda berada. Karena di video ini saya akan membahas tentang Persib Bandung. Setelah melawan Persikabo ya dengan skor 1-1. Sebenarnya saya ingin membuat video ini tepat setelah pertandingan antara Persib Bandung dan juga Persikabo itu selesai. Tapi karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan terkait dengan pekerjaan saya, dan saya juga harus nongkrongin Piala AFF karena saya pun share dan membuat video tentang komentar dan analisis saya terkait Piala AFF. Maka dari itu ini adalah video yang menurut saya agak terlambat, tapi meskipun terlambat daripada tidak gitu ya, jadi tetap saya akan buat. Pertama-tama sebelum kita ke videonya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan karena di akhir tahun ini, penghujung akhir tahun ini ya, tahun 2022, alhamdulillah channel ini berkembang dengan sangat pesat. Dan saat video ini direkam, itu channel ini sudah menyentuh angka 3.580 ya, 3.800, maaf, 3.858 kalau tidak salah. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga kehormatan bagi saya, meskipun ya ini bukan jumlah yang banyak, tapi karena saya adalah YouTuber pemula, saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendukung dengan cara subscribe video ini, subscribe channel ini maksud saya ya. Oke, langsung saja ke videonya tentang Persib Bandung lawan Persikabo. Persib Bandung menunjukkan progres yang nyata kawan-kawan ya. Di judul video ini saya memberikan highlight kepada seorang Luis Mia. Kenapa Luis Mia itu betul-betul saya highlight di dalam video ini? Karena memang kedatangan Luis Mia adalah sebuah berkah bagi Persib Bandung. Beruntung sekali Persib Bandung dapat mengontrak Luis Mia. Luis Mia ini bukan pelatih abal-abal, bukan pelatih kelas Asia, bukan pelatih kelas Tarkam istilahnya ya, tapi adalah pelatih kelas dunia. Pelatih kelas dunia bisa kita lihat saat pertandingan, di mana tim yang ditukangi oleh pelatih kelas dunia itu mampu bermain secara adaptif. Taktiknya tidak monoton. Taktik akan berubah setiap saat, dan bukan hanya setiap saat ya, tapi setiap pertandingan. Bukan hanya setiap di dalam pertandingan saja, tapi setiap pertandingan itu taktik tidak mampu dibaca, seperti halnya Coach Sintayong. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah banyak sekali tim-tim yang meng-hire atau mengontrak para pelatih-pelatih yang bagus, contohnya Thomas Doll, kemudian Tavares di PSM. Mudah-mudahan saja nanti klub-klub yang lain itu mampu mengontrak beberapa pelatih asing yang memiliki kualifikasi yang bagus. Memang ada sebagian orang yang memberikan nada sumbang terhadap kehadiran para pelatih hebat dunia ini. Ada orang yang mengatakan bahwa jika seandainya banyak pelatih bagus di Indonesia datang, istilahnya menginvasi Liga Indonesia, maka pelatih lokal Indonesia akan tersisihkan. Ya, menurut saya ini adalah langkah yang bagus yang dilakukan oleh klub-klub. Untuk apa? Karena jika liganya bagus, dilatih oleh pelatih yang bagus, maka nanti imbasnya kepada tim nasional. Mereka ketika di tim nasional akan memiliki pemahaman taktik yang bagus. Jadi saat mereka naik ke tim nasional, mereka sudah tidak perlu belajar passing-passing lagi. Itulah kehebatan dari para pelatih asing kelas dunia. Contohnya saja Luis Mia. Luis Mia mampu memberikan kontras yang berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Rene Albert ya. Meski ya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau yang juga memberikan jasa-jasanya kepada Persib Bandung, tapi ya Luis Mia memberikan warna yang berbeda. Entah itu dari segi permainan, fighting spirit, dan juga kesiapan pemain dalam bertanding. Karena seorang pelatih bukan hanya orang yang nyuruh ini ketika pertandingan, tapi sebelum pertandingan, seorang pelatih yang bertanggung jawab untuk menyusun pola, bukan hanya strategi ya, pola latihan dan lain sebagainya. Makanya Luis Mia merupakan pelatih yang hebat luar biasa. Selain itu, Luis Mia memiliki rasa cinta terhadap Indonesia.
Berbeda dengan pelatih-pelatih yang lainnya, mohon maaf saya bukan membanding-bandingkan ya, tapi gimana ya? Saya betul-betul respect kepada Luis Milla karena saat tim-tim yang lain itu banyak dipanggil pemain untuk ke tim nasional dan mereka banyak berbicara di media, nada miring terhadap PSSI. Tapi Luis Milla ini dengan diambil 3 pemain, ada Mark Klok, ada Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Padahal 3 pemain ini adalah pemain pilar yang penting. Mereka adalah tulang punggung dari Persib. 3 pemain ini diambil oleh tim nasional. Luis Milla tidak merengek. Luis Milla tidak sama sekali memberikan nada-nada sumbang. Karena Luis Milla pernah memiliki pengalaman pahit di tim nasional Indonesia. Pada saat Luis Milla menjadi seorang pelatih tim nasional Indonesia, Luis Milla hanya diberikan jatah 2 orang untuk tiap klub. Bayangkan betapa sulitnya pengalaman Luis Milla dalam melatih timnas Indonesia, dan Luis Milla tidak mau hal ini terjadi kepada Sintayong, sehingga Luis Milla memberikan pemain-pemain yang dibutuhkan oleh Sintayong dalam mengarungi Piala AFF. Ini betul-betul saya respect dan luar biasa. Rasa cinta kepada Indonesianya itu tidak perlu perhitungkan dan tidak perlu dipertanyakan. Bahkan ketika Luis Milla tidak menukangi tim nasional Indonesia, Luis Milla tetap memperhatikan timnas Indonesia. Saat timnas Indonesia bertanding, Luis Milla selalu memberikan komentar-komentarnya di Twitter, memberikan ciutan-ciutannya. Dan ya, Luis Milla memang salah seorang pelatih yang sudah juga dicintai oleh rakyat Indonesia, terutama oleh Persib Bandung. Persib Bandung saat melakoni pertandingan yang rapat ini ya kawan-kawan, dengan jadwal yang menurut saya ini tidak masuk akal, karena liga mana sih yang bertanding setiap berapa hari sekali? Ya memang ini memang diperlukan ya. Sistem bubble ini memang diperlukan karena memang kita libur hampir 2 bulan. Libur 2 bulan ini pasti mengacak-acak jadwal yang telah tersusun. Maka dari itu harus bermain secara rapat dan sistemnya bubble. Di satu daerah harus bertanding satu sama lain. Ada beberapa klub. Dan Persib menunjukkan kualitasnya. Meskipun 3 dipanggil oleh tim nasional, kemudian ada 2 yang cedera, ada Zalnando, kemudian ada juga Febri Haryadi. Dan dengan beberapa pemain muda, Persib mampu memperlihatkan progres yang bagus dan permainan yang indah menurut saya ya. Meskipun kalau kata Bang Tommy Deski ya, Bang Tommy Deski mengutarakan bahwa timnas Persib ini naik turun penampilannya. Ya memang menurut kalau saya, mohon maaf ya, kalau saya pasti memiliki kacamata sendiri dan pandangan saya sendiri, dan ini adalah taktiknya Luis Milla. Taktik Luis Milla dimana ya menang tidak harus bermain dengan indah. Menang ya kadang-kadang juga tidak harus selalu membawa bola, tidak harus selalu menguasai possession, dan yang penting menang. Kalau kata coach atau coach Justin di kanal YouTube beliau mengutarakan bahwa contohnya Indonesia menang kemarin lawan Kamboja itu adalah ugly win katanya di judulnya. Ya meskipun ugly win, tapi yang penting 3 points. Karena emang bagi Persib untuk saat-saat ini sulitlah untuk bermain dengan indah, bermain dengan possession bola yang banyak, terkecuali kemarin saat melawan Persikabo. Itu Persib Bandung mampu menguasai bola dengan 70% lebih lah. Dan Persikabo itu hanya mampu menguasai 20%-an. Itu terus diserang. Karena memang Persikabo menggunakan taktik 6 back saat mereka bertahan. Bayangkan kawan-kawan, taktik 6 back di belakang dengan 2 sayap itu membantu pertahanan saat mereka diserang. Persib kewalahan dengan menggunakan Persikabo ini saat menggunakan taktik seperti ini. Tapi ya Persib menggunakan akalnya. Persib ditukangi oleh Coach Luis Milla terus memutar otak sampai Daisuke Sato mampu melesakkan 1 gol di menit-menit terakhir, dan ini adalah gol luar biasa yang memberikan harapan kepada Persib supaya Persib ini mampu bersaing ke tatanan juara, karena Persib sekarang bercokol di 5 ya klasemen, nomor 5 sekarang Persib, hanya terpaut 3 poin saja dari pemuncak klasemen yakni PSM Makassar. Persija meskipun memiliki
maksud saya meskipun memiliki permainan atau minus 1 kali pertandingan Persija, tapi Persija ada di bawah Persib dengan perbedaan poin yang sangat-sangat tipis. Nah, kemudian kawan-kawan, yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya pentingnya sebuah sosok yang dihormati oleh para pemain. Maksud saya sosok seperti apa? Persib ini adalah tim bertabur bintang, bertabur timnas, dan tim-timnya adalah dan pemain-pemainnya adalah bukan pemain-pemain debutan kebanyakan ya. Kemudian Persija juga para pemainnya adalah pemain bertabur bintang, PSM pun sama. Nah, ini adalah langkah yang baik yang dimiliki oleh para klub-klub di Indonesia, terutama klub-klub besar yang di dalamnya terdapat pemain-pemain bintang. Makanya jika sebuah klub tersebut diperkuat oleh para pemain bintang, alangkah lebih baiknya untuk mendatangkan pelatih yang lebih superior daripada mereka. Luis Milla di Persib Bandung itu dianggap sebagai sebuah sosok idaman, sosok panutan bagi para pemain Persib, karena Luis Milla adalah mantan pemain Barcelona, mantan pemain Real Madrid, mantan pelatih Real Zaragoza, kemudian juga mantan pelatih Spanyol di usia kelompok umur U20. Siapa sih yang tidak silau dengan kurikulum vitae atau CV yang dimiliki oleh Luis Milla? Makanya ketika Luis Milla masuk ke Persib Bandung, tidak ada tuh yang namanya pemain bintang. Pemain bintang semuanya respect kepada Luis Milla. Tapi bayangkan saja ketika misalnya prestasi seorang pelatih itu ya tidak terlalu masih berkutat di lokal, belum pernah memenangkan bahkan Asian Champions League sebagai seorang pemain pun tidak pernah memenangkannya. Bukannya saya merendahkan para pelatih ya, mohon maaf, bukan merendahkan para pelatih yang tidak memiliki CV yang bagus, tapi ini penting bagi para klub yang dihuni oleh para pemain bintang. Makanya Persib sekarang menunjukkan progresi yang nyata karena Luis Milla memiliki sosok yang memiliki karisma sosok yang menjadikan panutan oleh para pemain Persib. Begitupun Thomas Doll. CV Thomas Doll luar biasa bagus. Bahkan Thomas Doll pernah menukangi klub yang bermain di Champions League. Ini kan CV-nya luar biasa. Mereka pun akan hormat nantinya dan akan mengikuti segala titah, segala perintah dan juga segala program. Pasti akan disiplin. Itulah pemain. Makanya jika Liga Indonesia ingin maju seperti Liga Malaysia, ya Liga Malaysia lebih maju lah ya, Liga Thailand, maka datangkanlah pelatih-pelatih yang memiliki CV yang hebat, CV yang bagus, bukan hanya CV saja, tapi juga memang secara taktikal, teknikal dan juga praktis prestasi itu bagus, supaya para pemain termotivasi dengan melihat pelatih yang memiliki prestasi yang bagus. Pemain kan nanti akan termotivasi. Tentunya Persib yang dekat. Contohnya sebagai seorang fans Persib, saya juga bahagia melihat progres Persib. Kalau dari dulu sebelum dari Luis Milla, mainnya Persib itu ngebosenin sekali, bosen melihatnya. Pemain seperti tidak semangat bermain, padahal pemain bintang loh. Dan selalu seperti ini saya, ketika bermain di tim yang lain, pemain tersebut bagus, tapi ketika ke Persib kok jelek sekali. Nah ini berbeda sekarang saat ditukangi Luis Milla. Semua pemain tidak ada yang namanya nyantai-nyantai. Semua berlari, semua bermain, semuanya penuh semangat. Dan saya kasih jempol juga untuk Coach Luis Milla karena mau ya, dan juga punya niat untuk mengorbitkan. Bukan hanya niat saja, tapi kan dari kemarin sudah kita lihat beberapa pemain muda diorbitkan ke Persib senior. Ada Arsyad, kemudian ada Beckham sudah bermain juga banyak, kemudian ada Kakang, kemudian satu lagi ada Robby Darwish yang saat ini mulai dimasukkan menjadi starting line up. Nah, oke kawan-kawan, kepanjangan ya videonya, tapi tidak apa-apalah. Nah, kawan-kawan, untuk lawan Persikabo sendiri, ya Persikabo bukan tim yang cek-cek ya, karena Persikabo ini adalah tim papan tengah yang menghuni klasemen nomor 9. Persib itu awalnya terseok-seok harus 8, tapi sekarang posisi kelima.
Persikabo memang tidak mudah dikalahkan. Jangan meremehkan Persikabo. Persikabo tim yang tidak mudah dikalahkan. Mereka memiliki fighting spirit, dan yang berbahaya dari Persikabo adalah serangan-serangan baliknya, counter attack. Counter attack dari Persikabo ini cepat, sehingga ya di menit ke-60 kita lihat kan Kuipers itu memiliki kesalahan antisipasi, sehingga bola mampu di cutback ke tengah dan dimasukkan oleh para pemain Persikabo. Nah, disinilah mental Persib Bandung itu diuji. Dari beberapa match, Persib Bandung itu banyak kebobolan di awal ya, ketertinggalan. Tapi beberapa kali comeback seri untuk menyamakan kedudukan, bahkan menang di permainan. Meskipun ya Persib Bandung untuk di saat di sistem kompetisi bubble ini tidak terkalahkan, tapi mereka sudah memiliki 2 kali hasil draw. Dan menurut saya ini adalah hasil yang cukup baik lah, cukup baik dan sangat baik. Meskipun Persib sekarang tidak juara, tidak apa-apa, karena ya awal season itu sangat terseok-seok. Sekarang ada nih caca harapan untuk juara, tapi ya tidak perlu kita juga menekan Luis Mia agar harus juara musim ini, karena kita memiliki keterbatasan, kawan-kawan. Keterbatasan Persib apa? Keterbatasannya adalah keterbatasan pilihan pemain yang dimiliki oleh Luis Mia. Karena Luis Mia sekarang menukangi Persib dengan pemain seadanya, pemain yang diwariskan oleh Robert Rene Albert. Jadi pemain bukan pemain pilihan dari seorang Luis Mia. Nah, mudah-mudahan saja Persib terus mengontrak Luis Mia jangka panjang supaya terlihat nanti progresnya. Dengan pemain seadanya saja mampu mendongkrak performa Persib Bandung, apalagi dengan pemain yang diincar atau pemain yang diinginkan oleh seorang Luis Mia. Mudah-mudahan kedepannya Persib Bandung kembali juara. Saya kangen angkat trofi Persib Bandung. Terakhir angkat trofi itu ketika saya kuliah ya. Ketika saya kuliah waktu itu lawan Persipura di Jakabaring. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Persib Bandung. Terima kasih atas atensinya. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.